Pada bagian ini, kita akan mempelajari mengenai uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, kita akan memperkenalkan atau belajar dulu konsep dasar uji validitas dan reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan atau validitas suatu instrumen atau alat ukur. Sebuah alat ukur dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas alat ukur menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Pengujian validitas alat ukur menggunakan kaidah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dikatakan valid. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini dapat dilihat apabila suatu alat ukur dipakai berulang kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif konstan, maka alat ukur tersebut reliable atau handal. Pengujian reliabilitas alat ukur yang akan digunakan dalam praktikum ini adalah pendekatan korelasi Cronbach-Alpha dan Schildknapp. Nah, di sini metode pengujian validitas dan reliabilitas ya. Yang pertama ada metode Cronbach-Alpha. Dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara nilai koefisien Cronbach-Alpha dengan nilai alfa, di mana jika Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,05, maka alat ukur dikatakan reliable. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita menggunakan metode Schildknapp, dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara nilai Guttman-Schildknapp coefficient dengan R tabel. Nah, alfa sama dengan 0,05 dan df-nya sama dengan n-2, di mana jika Guttman-Schildknapp coefficient lebih besar dari R tabel, maka alat ukur dikatakan reliable. Nah, kita akan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas menggunakan yang pertama kita akan menggunakan teknik Cronbach-Alpha. Yang pertama, kita klik menu Analyze, lalu pilih Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Setelah itu akan muncul kotak dialog Reliability Analysis seperti yang ada pada layar. Nah, kemudian pindahkan semua nomor item dengan cara klik item ke 1, kemudian tekan CTRL-A dan pindahkan ke kotak items. Setelah semuanya berpindah ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian pada kotak dialog model, kita klik saja tetap ya modelnya menggunakan alpha. Selanjutnya, klik statistik. Nah, pada kotak descriptive for, pilih dan klik scale if item delete. Kemudian klik continue. Abaikan pilihan yang lainnya, lalu klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tahapan selanjutnya, teman-teman bisa memperhatikan yang ditunjukkan di layar ya. Nah, untuk analisis outputnya, tadi kan diketahui bahwa jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pertanyaan pada alat ukur dikatakan valid. Nah, kita lihat ada berapa item yang dikatakan valid dan lihat juga apakah ada item yang tidak valid. Jadi
ikuti ya yang sudah ditunjukkan di dalam monitor. Cara untuk mengetahui nilai R tabel adalah dengan membuka tabel nilai, tabel angka-angka tersebut gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai cara mengetahui nilai R tabel. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis output reliabilitasnya. Ketika tadi kita mengisi model dengan alpha, maka proses pengujian reliabilitas telah dilakukan dengan metode Cronbach-Alpha, di mana hasil outputnya seperti ini, ada reliability statistik. Nah, setelah itu teman-teman melakukan analisis juga. Nah, selanjutnya kita melakukan tahapan yang sama seperti yang tadi ya, tapi yang diubah kita menggunakan modelnya diisi dengan split half ya. Nah, nanti di hasil output pure-nya bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi ya keputusannya, kaidah keputusannya seperti apa, bisa dilihat di layar. Nah, itu adalah cara
pengujian reliabilitas dan uji validitas dan reliabilitas. Nah, teman-teman ya, kadangkala kan data yang kita peroleh itu tidak valid. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya ya ada beberapa cara, ada beberapa tips. Yang pertama, mengganti atau merubah kalimat dalam item pertanyaan agar mudah dipahami oleh responden. Dan yang kedua, itu bisa menghilangkan item yang tidak valid dengan syarat setiap indikator diwakili oleh minimal 2 pertanyaan. Kayak gitu. Itu dicukupkan sekian untuk video tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya.